Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Kakak Luna di kafe kelas virtual mata kuliah konstruksi alat ukur psikologis. Dan kali ini tema yang akan kita bahas bareng-bareng adalah apa ya? Jadi lupa ingatan gara-gara lihat seblak. Ya, ntar nyontek dulu. Oh ya, analisis butir soal. Ya, kenapa kok backgroundnya seblak? Ini bukan tanpa alasan karena kita akan membahas yang agak-agak bikin segar gitu ya, segar mata karena kita ingin menganalisis butir soal. Oke, sudah tidak penasaran, sudah tidak penasaran pastinya. Untuk mempercepat waktu, yuk kita mulai saja tentang bagaimana menganalisis butir soal, dalam hal ini tes prestasi. Oke. Oke, analisis butir soal. Pasti teman-teman nanya, ngapain capek-capek menganalisis butir soal? Sekarang sebelum saya bahas lebih lanjut, kita flashback dikit ya perjalanan yang sudah kita lalui dalam pembuatan alat ukur tes prestasi ini. Pertama, dimulai nih seriesnya dari tahapan pembuatan tes, selanjutnya penulisan. Setelah penulisan kita membahas tentang uji coba, ya penulisan soal, uji coba, setelah uji coba kita ke scoring, dan sekarang adalah analisis butir soal. Kenapa analisis butir soal ini perlu dipelajari? Kenapa? Ya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang tanpa analisis butir soal, buat apa kita uji coba gitu? Karena eh, dalam uji coba tadi kan tujuannya mendapatkan data empiris. Nah, tanpa kita analisis kita tidak akan dapat empirisnya tadi, empiriknya itu tadi. Seberapa berfungsinya atau seberapa baiknya item-item yang kita buat. Oh iya, sebelumnya saya kelupaan terkait analisis terkait uji coba. Nah, uji coba yang saya sampaikan di seri sebelumnya itu adalah terkait uji coba field test gitu, ke uji coba ke skala besar. Nah, yang saya lupa adalah sebelumnya yang baik itu sebenarnya uji coba ada 3 tahapan. Pertama one to one, kedua small group, yang ketiga adalah field test gitu. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan waktu di kolom Q&A kelas gitu. One to one itu adalah penguji coba atau uji coba per satu orang gitu. Jadi satu orang yang akan kita uji coba, tes yang udah kita buat, kita tungguin satu orang itu selesai ngerjain, terus kita tanya ada kesulitan enggak dan segala macamnya. Jadi ibaratnya lebih ke tes keterbacaan, mudah dipahami atau enggak. Nah, terusnya setelah ada catatan-catatan terkait apa yang tidak dipahami, itu kita pertimbangkan memang layak untuk sebagai bahan untuk diperbaiki atau tidak gitu. Jadi jangan bingung sendiri gitu. Apalagi selanjutnya setelah one to one. Nah, one to one ini kalau misalnya kalian mau uji coba ke lebih dari satu orang, misalnya gue nggak tahu nggak mau kalau cuma sekali gitu kurang enak. Gue mau ke 5 orang, oke boleh 5 orang, tapi pengujiannya tetap satu orang, satu orang, satu orang. Jadi nggak boleh 5 orang mengerjakan secara simultan. Karena kalau 5 orang mengerjakan secara simultan, itu namanya adalah pengujian secara small group gitu. Kalau small group itu adalah menguji coba instrumen yang kita buat ke 5 sampai 10 orang gitu dan mereka mengerjakannya barengan. Gitu. Setelah mereka selesai mengerjakan tanpa intimidasi pastinya, terusnya kita nanti analisis butirnya gitu. Ya, ini yang akan kita bahas di sini, analisis butirnya itu gimana. Ya. Nah, pastinya tadi yang saya sampaikan
dipertimbangkan setelah kita tanya mana yang sulit, mana yang tidak, tapi juga jangan langsung aja kita, "Wah, kata dia harus diperbaiki, harus kita perbaiki." Nah, 10 orang yang kita tanya ternyata beda-beda, kalian pusing sendiri, malah nanti nggak jelas itemnya kemana mana gitu. Jadi dipertimbangkan memang, demikian atau tidak gitu, atau memang layak untuk bahan masukan, eee, sebagai perbaikan item atau enggak. Jadi istilahnya, apapun masukan dari apa namanya responden tidak langsung kita telan gitu. Jadi kalau enak jangan langsung ditelan, tapi kalau nggak enak juga jangan langsung dilepehin gitu. Jadi perlu kita analisa dulu, kita kunyah-kunyah dulu dikit. Oke, dikunyah-kunyah. Kalau misal benar gak enak, bleh, ini muntahin. Itu bercanda. Oke, karena latar belakangnya makanan, jadi contohnya makanan. Oke, lanjut ya ke analisis butir soal. Nah, di apa namanya tes prestasi properti psikometris yang apa namanya yang dilihat selain validitas reliabilitas itu adalah taraf sukar butir. Taraf sukar butir itu adalah peluang menjawab benar dari suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang digunakan dalam indeks. Maksudnya gini, kita ingin menilai melihat soal nomor 1 nih. Soal nomor 1 susah atau enggak sih? Kalau secara klasik nih biar gampang aja ya cara menggambarkan gimana taraf sukar. Kita mengujikan satu soal ini ke 10 orang. Berapa yang jawab benar? Kalau semuanya menjawab benar, berarti butir itu mudah. Kenapa dibilang mudah? Karena jawaban bisa menjawab benar semua. Kalau misalnya dari 10 orang tidak ada yang bisa menjawab, berarti butir itu sulit. Kalau misalnya ada yang bisa jawab, ada yang tidak, 50-50 berarti sedang. Gitu ya. Ekstrim-ekstrimnya adalah seperti itu. Tapi seperti dalam yang penulisan soal yang pernah saya sampaikan, coba juga pastikan opsinya karena butir bisa jadi mudah atau butir bisa jadi sulit karena opsi. Jadi perhatiin banget opsinya gitu. Karena STEM atau soal sesulit apapun itu jika opsinya mudah dibedakan mana yang kuncinya, mana yang distraktornya, dia akan jadi mudah. Pun sebaliknya, item yang terlihatnya adalah mudah, tapi opsinya susah untuk dibedakan mana yang benar mana yang salah, itu bisa jadi sulit. Jadi soal yang sulit harusnya diimbangi juga dengan opsinya yang baik. Jadi yang perlu dipikirkan adalah mau soal mudah ataupun sulit, opsinya harus berfungsi gitu. Nanti dibahas juga nih terkait ini gimana opsinya berfungsi atau enggak. Jadi kalau taraf sukar segitu ya. Jadi berapa orang yang menjawab benar terhadap item tersebut. Nah, tadi ini rumusnya kayak gini nih kalau apa namanya distatistikkan. Tapi logikanya tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau indeks taraf kesukaran. Nah, indeks taraf kesukaran ini adalah ini kategorinya, tapi tadi yang saya sampaikan kalau di atas 0,3 kurang dari 0,3 berarti sukar, berarti yang jawab benar cuma 3 orang gitu ya, kurang dari 3 orang kalau misalnya tadi 10. Kalau sedang 3 sampai 7 orang yang jawab benar, kalau di atas 7 berarti mudah itu salah. Nah, sekarang selain taraf sukar, daya beda. Kalau daya beda adalah seberapa baik item tersebut membedakan mana kelompok yang mampu mengerjakan dan mana yang tidak. Atau bahasanya kelompok yang pintar, gambaran sederhananya ya, bahasa sederhananya, kelompok yang pintar dengan kelompok yang tidak. Gitu. Caranya gimana? Untuk menghitung daya beda ini, semua jawaban peserta, misalnya tadi ada 10, kita short list tuh dari yang skornya paling rendah ke skor yang paling tinggi. Terus potong 2. 5 kelompok rendah kalau yang skornya rendah,
Atau misalnya saya balik ya, shortlistnya dari yang tertinggi biar gampang jelasin. Di shortlist dari yang tinggi ke yang rendah. Terus potong tengah karena ada 10 orang. 5 5 orang ke atas yang skornya bagus masuk kelompok atas, yang rendah 5 rendah ke bawah adalah kelompok bawah. Kalau kita mau membedain caranya gimana? Apakah itu kelompok atas dengan kelompok bawah ada bedanya atau enggak? Gampang kan, tinggal kurangin aja. Kita lihat gain skornya, perbedaan skor antara kelompok atas atau kelompok bawah. Nah, nilainya dapatnya dari mana? Taraf sukar tadi. Jadi kita cari tiap kelompok taraf sukarnya berapa gitu. Jadi taraf sukarnya misalnya kelompok atas didapat 0,3. Terus kalau yang kelompok bawah 0,7. Itu hasilnya berapa? 0,4. Minus. Berarti salah itu soalnya. Kenapa? Kok udah tidak berfungsi nih itemnya. Kita harus buang. Kenapa? Karena daya bedanya negatif. Kalau daya bedanya negatif, berarti kelompok yang seharusnya bisa menjawab malah nggak ada yang bisa jawab. Kelompok yang tidak bisa, yang harusnya tidak bisa menjawab malah bisa menjawab, gitu. Bisa dipahami nggak? Karena jadi minus nih. Kan tadi kan atas itu kelompok atas ya, bawah kelompok tidak tidak pandai gitu ya, kurang pandai. Kok hasilnya mereka anggap itu item lebih mudah, sedangkan kelompok atas bilangnya susah-susah, terlihat dari indeksnya gitu. Jadi makanya ini ada perbedaan ukur. Nah, cara motongnya ini ada ada 4 cara. Ada yang tadi yang saya gambarkan adalah potong tengah nih 50-50. Tapi juga ada yang ini 30%, 30%. Ada yang 27% atas, 27% bawah. Kalau ada yang 10% atas, 10% bawah. Ini ada teorinya semua. Kalau pakai yang ini, kekurangannya adalah dia terlalu kontras. Terlalu kontras adalah kadang yang di tengah-tengah ini skornya sama. Misalnya skornya sama-sama 80. Tapi karena tadi dia berada ini 5 dan ini 6, berarti 5 ke atas 6 ke bawah, berarti ini perbedaannya setiap kelompok itu tidak begitu ketara mana kelompok yang tinggi, mana kelompok yang rendah. Karena skor yang sama pun berada di dua tempat. Itu kekurangannya. Kalau ini yang 10% ini adalah terlampau ekstrim. Kenapa? Dia hanya mengambil 10% atas 10% bawah. Jadi yang jelek-jelek, yang nilai kecil-kecil banget sama yang tinggi-tinggi banget. Nah, makanya yang biasa digunakan adalah ini. Ya, yang moderat. Gitu. Pertengahan. Ada yang 30% atas, 30% bawah, 20% atas, 7% bawah. Misalnya ada di 10 orang, berarti 27% dari 10 berapa? Gitu. Berarti kan 2 atas, 2 bawah. Kalau ini misalnya 1 atas, 1 bawah, ini 3 atas, 3 bawah. Kalau ini potong 5, 5 atas, 5 bawah. Itu maksudnya. Ya. Nah, kalau misalnya ada aturannya nih, saat kita pakai ini, respondennya sedikit di bawah 100. Kalau di bawah 100 langsung potong 2 gitu. Karena kalau misalnya sedikit tapi kita bagi seperti ini tidak terlampau merepresentasikan kelompoknya. Gitu. Ini rumusnya tadi proporsi atas proporsi bawah yang tadi saya sampaikan ya. Ini indeks daya bedanya, ini tadi yang saya bilang negatif, dia udah langsung dibuang. Nah, bedanya dengan taraf sukar, kalau daya beda, kalau sudah negatif langsung dibuang. Jelek, ada dua kemungkinan, bisa diperbaiki, bisa enggak. Tapi kalau taraf sukar, mau mudah, sedang, sulit, ini bisa dipakai semuanya. Tinggal tujuan kita. Kita di instrumen ini mau pakai yang mudah apa enggak. Saat kita enggak di kebutuhan sekarang tidak mudah, tidak membutuhkan yang mudah, maka soal tersebut bisa kita simpan ke bank soal gitu. Jadi misalnya kalian ingin menguji bikin soal untuk mandiri senam PTN gitu. Pas dilihat latar belakangnya gitu ya dari yang pendaftarnya, profilnya,
Ini kok kayaknya pinter-pinter semua gitu. Nah, kalau pinter-pinter semua karena kita ingin pengujiannya eh, apa namanya? Ketat, makanya kita berikan soal yang susah-susah gitu. Tapi kalau kita ingin mengujikan yang nggak ketat, ya gampang aja. Atau misalnya kita butuh eh 10 orang misalnya untuk ngisi kuota, tapi yang mendaftar cuma 8. Ya udah gitu kan. Biasanya tetap diajarkan ujian, tapi ya formalitas bahasa kita gitu. Ya, bisa aja demikian. Atau memang ada juga yang mau nggak apa-apa lah yang daftar 8 tetap kita uji dengan apa namanya sekuat tenaga gitu, sah-sah saja itu, makanya sesuai kebijakan. Ya, ini keputusannya kalau soal diterima diperbaiki, nah, soal tidak dipakai dibuang. Apalagi yang minus gitu ya. Nah, fungsi distraktor. Kita mengingat kembali waktu penulisan soal bahwa ada saat kita membahas istilah eh, apa namanya soal gitu, ada yang namanya stem, ada yang namanya opsi, ada yang namanya key, ada yang namanya distraktor gitu. Kalau stem itu adalah pernyataannya atau pertanyaan dari soal. Opsi itu adalah jawaban-jawaban yang ada di soal tersebut. Misalnya ada 4 jawaban, maka A, B, C, D-nya itu adalah opsi. Nah, key itu adalah kunci jawaban atau jawaban yang benar dari soal tersebut, dan sisanya adalah distraktor atau pengecoh. Nah, tadi yang saya bilang kan soal bisa terlihat mudah atau sulit karena opsinya. Nah, yang baik adalah fungsi distraktor itu harus ada yang milih paling enggak atau minimal dari 5% dari jumlah peserta. Kenapa harus fungsi distraktor harus apa namanya berfungsi? Kalau misalnya distraktornya B sampai D, B, C, D, ternyata yang D tidak berfungsi, maka yang dilakukan ganti distraktor lagi, uji coba, demikian. Karena sama aja fungsi distraktor tidak berfungsi itu kayak gini, kita mau ngeprank seseorang, tapi dia tahu bahwa kita mau ngeprank, akhirnya apa? Gagal kan, sama aja kita mau mengecoh seseorang, tapi orang tahu. Atau kita membuat lubang, jebakan, orang yang mau kita jebak tahu bahwa di situ ada lubang, akhirnya dia ke apa namanya lewat di sampingnya, itu nggak berfungsi gitu ya. Jadi udah jelas. Jadi nanti kalian ngitungnya juga sampai fungsi distraktor. Gitu aja teman-teman, empat analisis dari properti psikometris yang harus kalian pahami dan pastinya harus jalankan nanti untuk tes untuk UASnya gitu ya. Ada ada 4 selain validitas reliabilitas ya, atau VAREL saya menyebutnya. Selain VAREL ada 4 hal yang harus kalian hitung. Ada apa tadi? Tingkat kesukaran soalnya, kedua daya beda, ketiga apa sih? Lupa deh tuh. Oh, fungsi distraktor ya. Gitu. Sebenarnya ada lagi fungsi distraktor item, opsi, fungsi maaf, daya beda opsi juga. Apakah opsi-opsi ini sama sih cara menghitungnya, tapi kalian menghitungnya per opsi gitu. Tapi apa namanya untuk memastikan apakah opsi-opsi yang kita buat itu bisa membedakan antara kelompok atas dengan kelompok bawah, atau membedakan antar kelompok dari peserta tes itu sendiri. Eh, Tenang saja, jangan pusing. Sebenarnya ini saya berikan teorinya, bisa dihitung secara manual harusnya. Gampang banget karena sama aja kayak kita 1 tambah 1 berapa gitu. Kita sama aja kalau ya, soalnya ada 10, salah 4, skornya berapa? 6 gitu. Atau misalnya kita nanya item gitu. Item satu ini karena ini klasik ya, jadi cepat. Kalau soal nomor 1 susah apa enggak sih? Ya tinggal lihat aja berapa yang jawab benar gitu.
Misalnya jawab bener 6 orang, orangnya ada berapa? Peserta tes 10, berarti apa? 6 bagi 10, 0,6. 0,6 ini masuknya apa? Sedang gitu, karena dia berada di antara 0,3 dan 0,7. Gitu teman-teman. Nah, tapi setelah ini tenang saja, saya akan berikan cara apa namanya, menghitungnya secara cepat, mungkin sekedipan mata karena menggunakan aplikasi ya. Aplikasinya namanya Anates gitu. Mau tahu gimana, penasaran atau malah nggak penasaran gitu ya karena ada pusing. Tapi tenang aja, ini lebih ringan dan lucu dibandingkan SPSS ada atau Winstead gitu. Jadi kalian ini akan menyenangkan lah, dan kalian nanti akan temukan bagaimana menyenangkannya Anates. Gitu aja saya akhiri untuk pertemuan kafe kali ini. Semoga manfaat, tetap semangat, dan tetap lebih baik dan lebih asik gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.